Terima kasih, Mbak. Halo, sekarang kita ada di Mesastila Resort and Spa. Di sini acara grand opening Warkop Mesastila atau biasa disebut dengan warung kopi. Dan ini terletak di tengah-tengah perkebunan kopi seluas 11 hektar. Gimana kira-kira keseruannya? Langsung saja kita masuk ke dalam. Saat ini bertemu dengan salah satu pecinta kopi juga, namanya adalah siapa, Mbak? Ratna. Mbak Ratna. Bagaimana Mbak Ratna kesannya minum kopi di Mesastila ini? Ya, menurut saya apa ya? Istimewa, perfect lah, perfect karena kalau kita ngopi itu terus ditambah dengan snack seperti jadah, pisang goreng, terus plus-plusnya itu adalah menikmati view. Jadinya rasanya perfect sekali itu. Apakah ini ngopi di tengah-tengah kebun kopi ya Mbak, ini juga menjadi salah satu keistimewaan tersendiri buat Mbak Ratna? Ya pastilah, kan seperti ya terkesan fresh ya, memang fresh sih dari kebunnya di situ, terus pengolahan di sini, terus langsung kita nikmati, itu sangat apa ya, memuaskan hati lah gitu. Dan memang sungguh luar biasa menikmati kopi langsung di tengah-tengah perkebunan kopi. Kita bisa melihat suasana yang begitu nyaman dan langsung di tengah-tengah perkebunan kopi, dan bisa dilihat di situ kopinya, kemudian kita ngopi itu di atasnya ya. Rencananya jam 4 selesai. Ya. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Sugeng selaku GM dari Mesastila ini. Kita akan tanya bagaimana sih awalnya bisa muncul ide kreatif membuat warung kopi langsung di tengah-tengah perkebunan kopi. Selamat sore Pak Sugeng, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pak, bagaimana sih ide awalnya bisa muncul kopi, warung kopi yang langsung di perkebunan kopi? Ini kan beda gitu ya Pak dari barista-barista lainnya gitu. Ya, kebetulan Mesastila ini kan terletak di tengah-tengah kebun kopi seluas 22 hektar. Nah, tadinya memang dulunya ini kebun kopi sejak tahun 46 begitu ya. Dan dibeli pemilik lama itu tahun 90. Dibangun resort dulu namanya Losari itu tahun 92, dibuka itu tahun 93. Namanya dulu Losari Coffee Plantation Resort and Spa. Sekarang bernama Mesastila Resort and Spa. Nah, di masa pandemi ini kan kita harus benar-benar memikirkan gimana supaya di masa pandemi ini usaha kita tetap jalan, sedangkan hotel ini adalah salah satu sektor pariwisata yang sangat terdampak. Iya. Karena dengan adanya pembatasan bahkan pelarangan. Nah, sehingga kami mempunyai warung kopi yang memang di sini tempat proses pengolahan kopi sejak zaman dulu sampai sekarang kita masih pertahankan. Nah, terus ide sekarang kan kebanyakan orang mencari tempat ruang terbuka dan sehat. Iya, nah, jangan lupa. Betul. Nah, kami berada di tengah kebun kopi itu 700 meter di atas permukaan laut. Sehingga Mbak bisa merasakan sini sejuk walaupun kita ada sekarang jam 3:30. Dan di tengah kebun kopi inilah semua proses pembuatan kopi dibuat. Sehingga tamu kami tidak hanya sesuka minum kopi, tapi mereka bisa melihat proses pembuatan kopi. Dan kebetulan bulan Juli sampai September nanti itu adalah musim panen kebun kopi kami. Jadi momentumnya tepat sekali. Jadi kita buat warung kopi yang tadinya hanya bisa didatangi oleh tamu yang menginap dan atau tamu yang memesan paket ke kebun kopi, sekarang masyarakatnya bisa datang ke tempat ini. Kalau kopi yang ditanam dan dihasilkan dari sekitaran Mesastila ini kan sudah mendapat nama nih Pak di luaran, bahkan sampai internasional. Nah, itu bagaimana sih Pak untuk mempertahankannya? Baik, jadi memang betul, jangan sampai kita sering melayani. Sekarang mungkin agak jarang ya selama pandemi. Sebelum pandemi itu kita sering sekali tamu-tamu yang sudah menginap pulang ke rumahnya di luar negeri pasti minta dikirimi kopi karena kangen dengan kualitas kopi Mesastila. 1 kilo, 2 kilo sampai 5 kilo begitu ya kita kirim. Nah,
kita bertahannya kita tetap harus konsisten bahwa kopi kita ini kita produksi secara manual, secara tradisional sejak zaman dulu sampai sekarang. Karena memang bukan jumlah produksinya yang kita kejar, tapi kualitas kopi itu sendiri yang kita utamakan. Monggo silakan diminum Mbak kopinya. Oke, siap Pak. Wah, kalau saya lihat ini menunya itu kayak menu banyak lebih ke tradisional gitu ya Pak ya. Tapi ini pasti menjadi istimewa kalau kita makannya di Mesastila. Dan saya takut nih Pak, jangan-jangan tempe ini mendoannya 100.000 Pak segini. Nanti saya takut masuk sini dong Pak. Untuk harganya itu bagaimana Pak? Nah justru itu, karena kami kan sebenarnya sudah punya restoran tadi itu ya, yang menjadi idola banyak pengunjung. Nah kami buka pangsa pasar baru ini karena kami yakin peluangnya bisnis pasti ada. Nah makanya itu walaupun nuansa bintang 5 sejuk di tengah kebun kopi, pelayanan tadi karyawan kami bintang 5, harganya kelas angkringan Mbak. Jadi kalau snack semua ini yang di semua snack ini hanya 15.000, dan itu nggak dikenakan pajak, yang bayar pajak Mesastila gitu. Jadi net istilahnya. Nah untuk misalnya maaf tadi yang 15.000 itu minumannya ya, kalau snacknya itu hanya 20.000. Net, sudah net ya, sudah termasuk. Kalau di hotel itu biasanya dikenakan 21% pajak dan pelayanan. Dan tadi saya ulang lagi, semua jenis minuman di sini, kopi, teh, ada jahe gitu ya, itu hanya 15.000. Sedangkan snack ini ada pisang goreng, ada tempe mendoan, ada roti bakar, ada tahu petis, ada jadah ini andalan kita, dan ada ketela goreng ini juga harganya hanya 20.000. Itu sudah net per porsi. Jadi kalau Mbak kesini bawa pasangan 100.000 udah turah, udah lebih iya, istilahnya. Pak, betul ya. sekali. Jadi bukan 100.000 satu, 100.000 2 snack sama 2 minum udah turah. Oh jadi seperti itu ya Pak. Kalau itu mah ini masih kayak harga angkringan ya Pak ya, dan bonus view yang di angkringan tidak ada. Jadi di sini saya misalkan bawa pasangan nih Pak, berarti nggak nguras kantong ya Pak, dimana sekarang kan masa pandemi. Jadi kalau untuk pengeluaran pasti ngirit-ngirit. Tapi ternyata di hotel semewah ini ada makanan yang kelas angkringan dan rasanya masih tetap bintang 5 ya Pak ya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Mesastila Spa and Resort. Saya Sarisa Pino dan juru kamera Agung melaporkan langsung untuk Magelang News.